Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Asmunin selaku dosen mata kuliah literasi digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devina Amelia dengan NIM 210100440012 dari Pendidikan Luar Biasa kelas 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penyebaran hoaks dan hate speech pada media sosial. Fenomena penyebaran hoaks dan hate speech pada media sosial saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pengertian sendiri saya bagi menjadi 4, yakni pengertian media sosial, pengertian informasi, pengertian hoaks, dan pengertian hate speech. Yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil survei wabah hoaks, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima adalah saran. Bab pengertian media sosial. Media sosial merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk saling berbagi, berkomunikasi, berkumpul, berkolaborasi, dan bermain. Media sosial terdiri dari dua kata, yakni media dan sosial. Media yang berarti wadah untuk melakukan komunikasi, dan sosial sendiri diartikan bahwa adanya transaksi hubungan dan kontribusi kepada masyarakat. Dalam kenyataannya menyatakan bahwa media dan seluruh software merupakan produk dari proses sosial. Media sosial pada hakikatnya merupakan proses yang sama dengan cara kerja komputer, yaitu dengan membentuk sebuah sistem antara individu dan masyarakat. Pengertian informasi. Informasi menurut penjabaran dari MC Lloyd tahun 2010-35 merupakan kumpulan beberapa data yang bersifat fakta dan memiliki arti. Karakter sebuah informasi yaitu relevan, akurat, tepat, dan lengkap. Informasi merupakan data yang disusun secara terstruktur dengan memiliki pengertian yang bisa dijadikan pemahaman bagi penerima informasi. Pengertian hoaks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks adalah berita bohong, akses negatif terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial. Wikipedia mengartikan hoaks sebagai usaha dalam atau untuk menipu dan mengakali penerima informasi agar mempercayai sesuatu yang bersifat palsu, dengan tujuan agar penerima informasi terhasut atau mengubah arah pemahaman terhadap sesuatu. Informasi hoaks tersebar karena masyarakat dengan mudah mempercayai terhadap sebuah informasi yang dia terima, dan masyarakat punya addiction terhadap sumber yang dianggapnya selalu menyebarkan informasi yang benar. Tujuan informasi hoaks ini adalah membentuk persepsi, menggiring opini, dan membuat opini yang menguji kepemahaman pengguna internet dan media sosial terhadap informasi yang disebar. Kemungkinan informasi yang dilahirkan kembali atau diproduksi dengan tambahan opini pribadi juga menjadikan sebuah informasi yang awalnya bersifat fakta menjadi informasi hoaks. Menurut survei Mastel tahun 2019 dari 1.116 responden yang menerima hoaks lebih dari satu kali per hari sebanyak 14,7%. Lalu disusul dengan 34,6% menerima hoaks setiap harinya, dan 25,5% menerima hoaks seminggu sekali, dan sebanyak 18,2% menerima hoaks sebulan sekali. Media penyebaran hoaks pada saat ini beragam, diantaranya aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, Telegram sebanyak 62,80%. Di situs web sebanyak 34,90%, dan media sosial yakni Instagram, Facebook, dan Twitter sebanyak 92,40%. Pengertian hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian adalah salah satu bentuk perilaku agresi pada seorang individu yang atau dikategorikan dalam perilaku agresi. Lebih tepatnya merupakan perilaku agresi verbal aktif tidak langsung. Riset yang dilakukan oleh Johan pada tahun 2016 memaparkan dampak
dari perilaku hate speech adalah berkurangnya daya konsentrasi, frekuensi, dan kesantunan mahasiswa. Hal ini berkurangnya rasa percaya diri untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dan membuat pelarian berupa curhat di media sosial. Bab metode penelitian. Metode penelitian menggunakan penelitian eksploratif, yaitu sebuah penelitian terhadap masalah yang belum dipelajari dengan jelas dengan maksud menetapkan prioritas dan menjelaskan definisi operasional serta menggambarkan desain penelitian akhir. Penelitian eksploratif ini bergantung pada teknik sebagai berikut. Yang pertama, penelitian sekunder. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Yang ketiga, membahas kasus dan percontohan terhadap metode proyektif. Yang dimaksud metode proyektif adalah kuantitatif formal. Yang keempat, metode penelitian interaktif dengan menggunakan internet. Hasil survei Wabahoax. Menurut hasil survei Wabahoax nasional pada tahun 2019 oleh Mastel, yakni Masyarakat Telematika Indonesia, jumlah responden sebanyak 914 mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, ada profil responden. Rentan umur responden dimulai dari 15 tahun hingga lebih dari 55 tahun. Bisa dijabarkan terdapat 0,30% responden berumur 15 tahun, kurang dari 15 tahun. 6,10% responden berumur 16 sampai 29 tahun. 27,80% responden dengan umur 20 sampai 24 tahun. 35,80% responden dengan umur 41 sampai 55 tahun dan sebanyak 4,90% responden yang berumur lebih dari 55 tahun. Yang kedua, ada pendidikan responden. Pendidikan responden ini yang pertama setara 1, ada SMK atau SMK. Setara 2, ada diploma. Setara 3, ada SD atau SMP. Jika dijabarkan, setara 1 sebanyak 43,15%, SMA atau SMK sebanyak 30,82%, setara 2 sebanyak 14,13%, diploma sebanyak 7,12%, setara 3 sebanyak 2,76%, dan SD atau SMP sebanyak 2%. Jenis yang ketiga, ada jenis kelamin responden. Sebanyak 71,70% responden pria dan 28,30% responden wanita. Yang keempat, ada profesi responden. Pada survei ini terdapat 4 jenis pekerjaan, yaitu yang pertama, bekerja sebagai karyawan dengan responden sebanyak 39,20%. Yang kedua, ada pelajar atau mahasiswa sebanyak 27,90%. Yang ketiga, ada wira swasta sebanyak 23,40%. Dan yang keempat, tidak bekerja sebanyak 9,50%. Yang kelima, ada isi hoaks yang sering diterima. Yang pertama, isu sosial politik sebanyak 93,20%, isu sosial SARA sebanyak 76,20%, isu pemerintahan sebanyak 61,70%, kesehatan sebanyak 40,70%, makanan dan minuman sebanyak 30%, penipuan keuangan sebanyak 18,60%, iptek sebanyak 20%, berita duka sebanyak 16,80%, sosial budaya sebanyak 18,10%,
bencana alam sebanyak 20,30%, kecelakaan lalu lintas sebanyak 13,50%, info pekerjaan sebanyak 24,40%. Yang keenam, ada ragam bentuk hoaks yang sering diterima, yakni dalam bentuk tulisan sebanyak 70,70%. Yang kedua, ada berita, foto, video lama yang sering dipost, yakni diposting kembali sebanyak 69,20%. Yang ketiga, ada foto caption atau narasi palsu sebanyak 66,30%. Yang keempat, ada foto editan sebanyak 57,80%. Yang kelima, ada video dengan caption atau narasi palsu sebanyak 53,20%. Yang keenam, ada video editan yang dipotong-potong sebanyak 45,70%. Yang ketujuh, ada video editan dengan doubling palsu, yakni percakapan suara atau suara palsu sebanyak 33,20%. Yang ketujuh, saluran penyebaran berita hoaks. Ada media sosial. Media sosial ini merupakan saluran penyebaran hoaks dengan terbanyak, yaitu sebesar 87,50%. Yang kedua, ada aplikasi chatting sebanyak 67%. Yang ketiga, ada website sebanyak 28,20%. Yang keempat, media cetak sebanyak 6,40%. Yang kelima, ada email sebanyak 6,20%. Yang keenam, ada televisi atau radio sebanyak 8,1%. Kesimpulannya, masyarakat dalam menanggapi informasi dan berita yang tersebar di dunia maya dapat digambarkan bahwa masyarakat tidak mau melakukan filtrasi informasi maupun pencarian informasi lanjutan. Masyarakat lebih memilih menyebarluaskan, bahkan memberi bumbu tambahan untuk membuat persepsi tentang informasi menjadi tidak jelas dengan mengiring opini publik ke opini pribadi yang dianggap benar. Oleh karena itu, seluruh pengguna dapat membuat atau menyebarluaskan informasi sesuai keinginan dan pemikirannya tanpa harus melakukan kajian atau riset tentang pokok informasi yang disebarluaskan. Saran: pada penelitian sebelumnya hanya menyebarkan tentang penyebaran informasi dan pemilihan media dalam penyampaian informasi, namun tidak membahas tentang efektivitas atau kerugian dari informasi yang disebarluaskan. Oleh sebab itu, sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat dibantu bilik-bilik atau aturan-aturan yang menerapkan sanksi pelanggaran bagi yang membeberkan informasi yang bersifat hoaks atau hate speech, dan bagi para pengguna media sosial sebaiknya dilakukan pencarian informasi lanjutan terhadap sebuah informasi sebelum disebarluaskan kembali. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.